Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizmita Sonia Putri Sama dengan NIM L21211085. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Laut Arafura. Laut Arafura sendiri merupakan salah satu perairan yang penting dan telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan perikanan nasional. Potensi yang tinggi berupa ikan-ikan bernilai ekonomis tinggi seperti udang maupun ikan demersal, sehingga perairan Arafura dikenal sebagai the golden fishing ground. Kawasan perairan Laut Arafura sendiri diketahui menyimpan potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Pemanfaatannya itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena banyak pelaku usaha yang mengincar kawasan tersebut sebagai lokasi penangkapan ikan. Di sisi lain, wilayah laut tersebut juga beririsan langsung dengan negara tetangga seperti Papua Nugini dan juga Timor Leste. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan NIM L0212111063. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang morfologi pada ikan kakap putih atau yang biasa disebut dengan Lates calcaliver. Ikan kakap putih memiliki ciri morfologi yaitu berwarna hitam pada bagian atas tubuhnya serta berwarna putih pada bagian perutnya. Ekornya yang berbentuk bulat serta melebar. Ikan kakap putih ini termasuk salah satu jenis ikan karnivora dan dominan memangsa krustasea serta ikan yang relatif kecil daripada bagian tubuhnya. Ikan kakap putih ini juga termasuk salah satu ikan predator yang memangsa pada malam hari atau nokturnal. Makanan dari ikan ini adalah kepiting, krustasea, siput, cumi atau sotong serta berbagai macam jenis plankton. Habitat asli dari ikan kakap putih ini yaitu berada di perairan laut, tetapi ikan ini dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungannya atau yang biasa disebut dengan euryhalin, sehingga ikan ini juga dapat hidup di perairan tawar. Karena adaptasi dengan lingkungan yang cepat, maka ikan ini mudah untuk dibudidayakan baik di perairan laut, perairan tawar maupun perairan payau. Ikan kerapu memiliki bentuk tubuh yang tinggi, artinya lebar tubuhnya lebih tipis jika dibandingkan dengan panjang dan tinggi tubuhnya. Mulutnya berongga lebar dan berbentuk menyerong ke atas. Bagian bawah mulutnya sedikit lebih menonjol melebihi mulut bagian atas. Pada tubuhnya terdapat sirip kecil yang dilengkapi dengan sisik. Ikan kerapu hidup pada ekosistem terumbu karang, pantai berpasir, pantai berbatu, hingga berlumpur. Salah satu contohnya adalah ikan kerapu macan. Ikan kerapu macan tergolong ikan euryhalin atau ikan kerapu macan dapat hidup di berbagai jenis salinitas, artinya ia akan hidup pada salinitas yang berbeda. Kerapu termasuk ikan predator. Ikan ini memiliki susunan gigi yang tajam yang terdapat pada mulut dengan rongga berukuran lebar. Ikan kerapu muda atau masih kecil pada umumnya mengonsumsi krustase berupa udang-udangan dan ikan-ikan kecil lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci dengan NIM L0212111064. Di sini saya akan menjelaskan pengelolaan perikanan, pendekatan biologis secara dengan makin meningkatnya permintaan akan ikan kakap dan sejenisnya baik secara lokal
dalam negeri maupun luar negeri, maka usaha peningkatan produksi perlu didukung oleh penelitian tentang stok serta cara-cara pemanfaatan bagi yang diperoleh hasil tangkapan yang optimal dan berkelanjutan. Usaha pemanfaatan sumber daya ikan di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia Laut Arafura yang dilakukan secara optimal dan berkelanjutan ini dikatakan bahwa langkah-langkah prioritas dalam pengelolaan ikan kakap adalah yang pertama, melarang alat tangkap yang merusak seperti penggunaan bahan peledak serta penggunaan sianida dalam kegiatan penangkapan ikan. Yang kedua, meminimumkan praktik penangkapan ilegal serta alat tangkap yang tidak berizin. Yang ketiga, mengembangkan atau mempertahankan mekanisme yang tepat untuk mengendalikan tingkat hasil tangkapan seperti pembatasan subsidi bahan bakar. Dan yang keempat, mengendalikan kapasitas penangkapan ikan. Dan yang kelima, menetapkan perlunya penutupan daerah dan musim untuk melindungi kawasan asuhan, kawasan sampai kedalaman 10 meter dan muara sungai yang merupakan pada musim-musim tertentu. Dan keenam, penutupan daerah penangkapan, menutup seluruh atau sebagian perikanan untuk melindungi tingkat biomasa. Dan yang ketujuh, proteksi habitat, menetapkan kawasan pengelolaan bagi habitat yang sangat penting bagi ikan kakap merah seperti daerah pemijahan ataupun daerah asuhan. Dan selanjutnya yang kedelapan, membatasi perdagangan atau pengendalian pasar ikan yang belum disahkan untuk ditangkap sesuai dengan rencana pengolahan. Yang terakhir itu 9, menetapkan alat pengurangan hasil tangkap sampingan atau pemisahan penyu pada jaring. Sebagaimana diketahui, para nelayan ini dengan berbagai alasan seperti kurang praktis atau menghambat kelancaran kerja dalam menarik jaring ke atas dek kapal. Sekian penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Aban dengan email 0212111020. Nah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat ekonomis ikan kakap kerapu. Kakap putih merupakan ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Kakap putih memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi, yaitu sebesar 98,86 ton per tahunnya, dengan nilai jual yaitu 60.000 sampai 20 per kilogram, baik impor maupun ekspor. Budidaya kakap putih menjadi usaha untuk dikembangkan karena memiliki pertumbuhan yang relatif cepat, mudah dipelihara, dan mempunyai toleransi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan, sehingga menjadikannya sesuai untuk usaha budidaya skala eksklusif dan intensif di air payau dan laut. Menurut Nuraini dan Hartati, ikan kerapu memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Indonesia juga menjadi salah satu negara pengekspor ikan kerapu sebab setelah satu kompetitif ekspor hasil laut yang tinggi di dunia. Meningkatnya ekspor ikan kerapu berdampak pada tingginya harga ikan kerapu di pasaran. Hal ini menyebabkan tingginya eksplorasi ikan kerapu di Indonesia. Overeksploitasi ini dapat berakibat buruk bagi keragaman ikan kerapu di Indonesia, khususnya di Papua sebagai pusat keragaman hayati laut di dunia. Oleh karena itu, penting adanya suatu upaya identifikasi ikan kerapu yang masuk dalam anggota Conidar Spinelli di laut Arafura untuk dapat dijadikan acuan untuk pengelolaan kawasan perairan laut Arafura dengan baik. Kawasan perairan yang dikelola dengan baik maka akan dapat dilindungi habitat hidup, struktur dan fungsi keragaman, kekayaan serta kepadatan atau kelimpahan spesies ikan kerapu. Itu saja. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.